Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhdah sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammadin madinil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, fawusikum wa nafsi bitaqwa Allah il aliyul azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Wasiat takwa senantiasa dan akan terus mengawali setiap khutbah. Karena di dalam kehidupan abadi dan akhirat kelak tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali takwa dan amal soleh. Anak dan istri kita, teman-teman terbaik kita tidak akan pernah mampu menolong kita kecuali ketakwaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar takwa jemaah sekalian, di dalam setiap khutbah kita selalu diingatkan pada dua hal, yakni ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan pertama adalah agar kita tidak sekedar takwa, tapi yang lebih penting lagi adalah kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, bukan ketakwaan yang palsu. Sedangkan pesan yang kedua adalah agar senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diwafatkan dalam keadaan seorang muslim. Hadirin sidang jamaah yang sama-sama berbahagia, judul khutbah yang akan kami sampaikan kepada kesempatan ini adalah merenungi makna kemenangan Idul Fitri. Hadirin sidang Id yang sama-sama berbahagia, selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah atau sekolah Ramadan. Selama menempuh pendidikan itu, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dilatih untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama hamba. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hadirin jamaah yang sama-sama berbahagia, pada hari ini, di hari raya ini, kita semestinya merayakan kemenangan sebagai orang-orang yang berhasil melewati berbagai rintangan selama menjalani pendidikan di madrasah Ramadan. Kita merayakan keberhasilan kita menundukkan hawa nafsu. Kita merayakan kesuksesan kita mengalahkan tipu daya setan. Kita merayakan kemenangan karena kita telah melewati Ramadan dengan berbagai ibadah dan kebaikan. Di hari raya ini jemaah sekalian, kita semestinya merayakan kelulusan kita dari madrasah Ramadan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang kami bacakan mukadimah tadi, la'allakum tattaqun. Sebaliknya, jika kita keluar dari madrasah Ramadan dan kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, berarti kita belum berhasil menundukkan hawa nafsu dan kita masih kalah dengan tipu daya setan. Karena itu pantaskah di hari yang fitri ini kita merayakan kemenangan? Layakkah kita berhari raya jemaah sekalian? Sejatinya, apa yang kita rayakan pada hari raya jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, secara sederhana jemaah sekalian, orang-orang yang berhasil dan gagal selama menempuh pendidikan Ramadan ini dapat kita gambarkan seperti ulat dan ular jemaah sekalian.
Orang menyebutnya sebagai puasa ulat dan ular. Hadirin jamaah itu yang sama-sama berbahagia, ulat dan ular adalah binatang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka kedua makhluk ini juga menjalankan ibadah puasa menistikan naik dan jemaah sekalian. Dalam waktu tertentu, baik sawa maupun kako jemaah sekalian, mereka mengasingkan diri, tetap di tempat tinggalnya, tidak mencari makan dan tidak minum sebagaimana biasanya. Tetapi jemaah sekalian, kalau Anda perhatikan bahwa antara kedua makhluk akeh ada perbedaan paling mendasar. Pada ular jemaah sekalian, ya, setelah dia membungkus dirinya dalam waktu yang cukup lama, kemudian apa yang disebut dengan kepompong, maka kemudian dia terlahir sebagai makhluk yang benar-benar baru. Dari kako berubah menjadi kupu-kupu, ya, atau kepempeng hendai jemaah sekalian. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ulat yang kemudian berubah jadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu itu adalah lambang dari keberhasilan dodo yang menjalankan ibadah puasa. Ulat yang berubah menjadi kupu-kupu jemaah sekalian, paling tidak ada 3 perubahan mendasar terjadi pada makhluk ini. Yang pertama adalah dari segi nama, ya. Ngaran pertama itu kako. Lalu kemudian dia setelah menjalani ibadah puasa, maka kako ini berubah nama menjadi kupu-kupu, menjadi kepempek jemaah sekalian. Bukan hanya perubahan nama, tapi juga mengalami perubahan bentuk fisik. Kako yang tadinya adalah makhluk atau binatang yang menjengkelkan, bahkan binatang menjijikan jemaah sekalian, karena kako agak itu merusak semua tanaman-tanaman yang ada. Dia juga memakan di tempat-tempat yang buruk. Tetapi ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, dia berubah nama menjadi kupu-kupu dan bentuknya juga secara otomatis berubah. Dia benar-benar tumbuh, berubah menjadi makhluk yang benar-benar baru jemaah sekalian, dengan kepakan sayap, dengan warna-warni yang indah. Dan perubahan paling mendasar dari kako jemaah sekalian setelah menjadi kupu-kupu adalah dari perilakunya jemaah sekalian. Jadi kalau sebelumnya kako berjalan dengan secara pelan, dengan secara melata, tapi setelah dia menjadi kupu-kupu jemaah sekalian, maka dia menjadi terbang, dan tempat dia mencari makan pun berubah jemaah sekalian. Berubah dari pada saat dia unistika waktu saat dia jadi kako benih sebelumnya. Setelah dia menjadi kupu-kupu, dia mencari makanan di tempat-tempat yang bagus, di pucuk-pucuk bunga, mencari makanan-makanan yang terbaik, dan yang lebih penting lagi adalah kupu-kupu ini di setiap tempat yang dia hinggapi tidak pernah menimbulkan kerusakan apapun. Hadirin jamaah yang sama-sama berbahagia, seorang muslim yang telah dididik di madrasah Ramadan selama 1 bulan, idealnya adalah dia harus berubah seperti kupu-kupu. Dia keluar menjadi makhluk yang baru. Itulah yang kemudian kita rayakan pada hari ini. Ini kita semua diharapkan menjadi seorang bayi seperti yang dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebaliknya jemaah sekalian, pada ular tidak ada perubahan apapun pada ular ini. Walaupun sawa atau kemau kecepeng huri jemaah sekalian, tapi sangat berbeda dengan kakongnya. Ular walaupun dia menjalani puasa mengasingkan diri, tidak makan dan tidak minum seperti munistika kako, tetapi hasilnya itu berbeda jemaah sekalian. Tidak ada perubahan apapun pada ular ini kecuali satu hal, ini dia hanya berganti kulit, gitu. Tetapi dari segi nama pertama tetap nangaran sama saja, tidak berubah namanya munistika kako ke kupu-kupu tadi. Sawa walaupun dia sudah berganti kulit, namanya tetap ular, namanya tetap sawa atau kemau jemaah. Tidak ada perubahan nama. Kemudian dari bentuk, nah tidak ada perubahan bentuk juga, tidak ada perubahan apapun dari bentuk sawa jemaah sekalian, kecuali dia hanya berganti kulit. Demikian juga dengan cara dia mencari makan, demikian juga dengan cara dia berjalan jemaah sekalian, tetap saja sawage setelah dia berganti kulit pun dia sama seperti sebelumnya, yakni dia berjalan dengan cara melata jemaah sekalian.
Itulah gambaran dari orang-orang yang gagal lulus selama menempuh pendidikan di Madrasah Ramadan, baik sebelum puasa maupun setelah puasa, tidak ada perubahan apapun pada dirinya. Hadirin, saudara jemaah yang sama-sama berbahagia, kita sebagai seorang muslim yang baru saja mulai ibadah puasa, seharusnya kita harus seperti ketika kupu-kupu mereka jemaah sekalian, kita keluar menjadi makhluk yang baru yang memberi keamanan dan rasa nyaman bagi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Hal itu sesuai dengan tuntunan Islam bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang muslim adalah dia harus menjadi rahmatan lil alamin bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya, baik dari kejahatan atau dari keburukan lisan maupun dari keburukan perbuatannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu hadirin sekalian, marilah pada kesempatan akhir bermuhasabah, kita mengoreksi, mengintrospeksi diri, apakah kita layak merayakan kemenangan di hari Idul Fitri ini atau tidak. Menurut Profesor Quraish Shihab, seorang ahli tafsir, Idul Fitri secara kebahasaan, Idul Fitri atau fitrah sesungguhnya memiliki 3 arti. Yang pertama adalah suci, yang kedua berarti asal kejadian, dan yang ketiga adalah agama yang benar. Kalau kita memahami bahwa Idul Fitri berarti kembali kepada kesucian, maka suci itu sendiri mempunyai 3 makna jemaah sekalian, yakni indah, baik dan benar. Menurut Quraish Shihab, seorang yang bidul fitri, dia akan selalu menjaga keindahan dalam setiap aspek kehidupan, selalu berusaha mencari kebenaran, dan selalu menampilkan kebaikan. Dengan demikian jemaah sekalian, setiap yang beridul fitri harus sadar bahwa setiap orang dapat melakukan kesalahan dan dari kesadaran itu ia senantiasa untuk bersedia untuk memberi dan menerima maaf. Fitrah yang berarti juga kesucian dapat dipahami dan dirasakan maknanya pada saat seorang hamba duduk merenung seorang diri. Ketika pikiran mulai tenang, kesibukan hidup atau haru hati telah dapat teratasi, maka akan terdengar suara nurani yang mengajaknya berdialog, mendekat, bahkan menyatu dengan suatu totalitas wujud yang maha mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengantarnya untuk menyadari betapa lemahnya manusia di hadapan Allah dan betapa kuasa dan perkasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku zat yang maha agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suara yang didengar itu adalah suara fitrah manusia, suara kesucian. Setiap orang memiliki fitrah itu, terbawa serta oleh sejak lahir, walaupun sering terabaikan karena kesibukan dan dosa-dosa, sehingga suaranya begitu lemah dan hanya terdengar sayup-sayup. Suara itulah yang dikumandangkan pada hari Idul Fitri hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika kalimat pengagungan Allah itu tertancap dalam jiwa, maka akan hilanglah segala ketergantungan kepada unsur-unsur lain selain Allah semata. Tiada tempat bergantung, tiada tempat menitipkan harapan, tiada tempat mengabdi kecuali kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, seorang Idul Fitri juga adalah seorang yang berilmu, karena kebenaran yang terkandung di dalam makna suci merupakan buah dari pencarian ilmu. Ia juga bisa dikatakan sebagai seorang seniman karena mengekspresikan keindahan. Seseorang yang beridul fitri juga manusia budiman, karena dengan berbuat kebaikan ia merupakan seorang yang budiman. Sebab itu ketika seorang merayakan Idul Fitri, dia akan selalu berusaha dalam semua kegiatannya agar menjadi benar, baik dan indah. Pada hakikatnya ketika seorang Idul Fitri, umat Islam mengenakan pakaian takwa, pakaian yang mereka tenun selama bulan Ramadan, sekaligus pakaian yang mestinya mereka pakai sepanjang waktu, khususnya setelah manusia menempa diri selama sebulan penuh berpuasa. Dalam konteks ini jemaah sekalian, mari senantiasa mengingat pesan ilahi. Janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan dalam cerita lama, mengurai kembali tenunannya sehelai demi sehelai benang dalam tenunannya. Artinya jangan sampai setelah anda mencapai derajat fitrah,
derajat takwa, manusia melepaskan kendali, sehingga kita kembali melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan memasuki Idul Fitri atau dengan memasuki bulan Syawal yang artinya meningkat, maka manusia diharapkan meningkatkan segala keindahan, kebenaran, kebaikannya, dan meningkatkan ilmunya. Dengan demikian pula makna kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan makna dibalik hakikat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan tiada lain adalah madrasah yang menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, yaitu pribadi yang memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba. Pribadi yang melakukan kewajiban kepada sesama hamba dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah Ramadan, jemaah sekalian, maka kita sesungguhnya ditempa untuk menerima berbagai pelajaran. Yang pertama adalah pelajaran takwa. Tujuan utama dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Artinya puasa diwajibkan agar menjadi wasilah bagi kita untuk meraih ketakwaan. Ketika berpuasa, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan syahwat makan, minum, maupun syahwat-syahwat lainnya. Kita melakukan hal itu tiada lain karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada kecintaan kita kepada diri sendiri. Di bulan Ramadan, jemaah sekalian, kita dilatih untuk mempuasakan seluruh anggota badan semampu yang dapat kita lakukan. Mata berpuasa sehingga tidak melihat hal yang haram, lisan berpuasa sehingga tidak mengucapkan perkataan yang diharamkan. Begitu pula hidung, telinga, tangan, kaki, dan sekujur badan kita ikut berpuasa sehingga tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika kita mampu, hati kita ikut pun berpuasa. Puasanya hati adalah mencegahnya secara total dari pikiran-pikiran duniawi dan segala hal selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua daripada puasa yang kita lakukan jamaah sekalian adalah ikhlas, yakni melakukan ketaatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kita keikhlasan dan menghindarkan diri dari niat ingin memperoleh pujian dari sesama. Puasa seorang mukmin adalah rahasia antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang mengetahui puasanya kecuali Allah dan dirinya semata. Jika mau, maka sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang membatalkan puasa jemaah sekalian tanpa diketahui orang lain. Lalu kita menampakkan diri seolah-olah kita sedang berpuasa. Kenapa hal itu tidak kita lakukan jemaah sekalian? Karena niat kita lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, dan tidak bertujuan untuk mendapatkan sanjungan dari sama makhluk. Ikhlas itu jemaah sekalian adalah seperti surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas. Hadirin ini jemaah yang sama-sama berbahagia. Pelajaran ketiga adalah sabar. Di madrasah Ramadan kita dilatih dan dididik untuk bersabar. Dengan berpuasa kita belajar bersabar dengan 3 jenis yang sekaligus, yakni sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Selama Ramadan jemaah sekalian, kita bersabar dalam melakukan sholat fardu maupun sunnah. Kita bersabar membaca Al-Quran, kita bersabar dalam beriktikaf dan masjid, dan sabar dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang lain. Kita juga bersabar meninggalkan syahwat makan dan minum, berhubungan dengan istri dan syahwat-syahwat yang lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kita juga dilatih untuk bersabar dalam menghadapi rasa lapar dan haus, dan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang tidak seberuntung kita. Yang keempat jemaah sekalian adalah mujahadah. Puasa mengajarkan kepada kita untuk melakukan mujahadah, yakni berjuang menghadapi hawa nafsu dan godaan setan dalam berbagai bentuknya. Kemudian yang kelima adalah menjaga lisan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjaga lisan, jangan sampai mengatakan ucapan yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada'a qawla zawri wal 'amali bihi falaysa Allahi hajah fi ayyada'a ta'amaha wa syarabah." Artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menerima ibadah puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam jemaah sekalian adalah mengendalikan amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna shaumu junnah."
Sesungguhnya puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian bersikap keji dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mengganggumu atau mencacimu, maka hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketujuh adalah menjaga persatuan, kebersamaan dan saling tolong-menolong serta berempati kepada orang yang membutuhkan. Madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bersatu dan saling tolong-menolong, terutama di tengah situasi pandemi seperti sekarang, dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Tentu jemaah sekalian, persatuan yang berlandaskan kepada kesatuan akidah, sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran secara bersama, berbuka puasa bersama di waktu yang sama, berbagi takjil di jalanan, iktikaf bersama di masjid, kegembiraan menyambut hari raya yang sama. Itu semua adalah jembatan yang menghubungkan antar hati yang sebelumnya mungkin saling membenci, perekat antar jiwa yang mungkin sebelumnya saling memusuhi, serta wasilah yang mendekatkan antar warga yang mungkin sebelumnya saling menjauhi. Lalu zakat fitrah 7 Ramadan adalah perwujudan dari semangat tolong menolong dalam kebaikan dan membantu saudara sesama muslim yang membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedelapan adalah menyambung dan mengokohkan tali silaturahim. Ada tradisi yang baik di kalangan kita menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, yakni tradisi itu saling berkunjung, kemudian saling meminta maaf dan memaafkan. Tradisi ini sejatinya diambil dari ajaran Islam yang memerintahkan kita untuk memperbanyak sedekah dan juga menyambung tali silaturahim pada momen menjelang dan pada saat hari raya. Tradisi tersebut dilakukan dengan cara mengirimkan makanan, minuman, dan sejenisnya kepada kerabat dan saudara kita. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa barang siapa yang bersedekah kepada kerabat dan saudaranya, maka dia mendapat dua hal sekaligus, yaitu sedekah, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Yang terakhir jemaah sekalian, pelajaran ke-9 yang kita ambil dari Madrasah Ramadan adalah mengingatkan kita kepada kematian dan kehidupan di akhirat. Ada juga tradisi yang sangat baik yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, yakni dengan berziarah kepada makam keluarga yang telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Zurul kubura fa innaha tudzakkirukum bil akhirah." Lakukanlah ziarah kubur, karena sungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang sama-sama berbahagia, itulah 9 di antara sekian banyak pelajaran dari Madrasah Ramadan. Jika seluruh pelajaran itu sudah berhasil kita terapkan di bulan Ramadan, maka marilah kita mempertahankannya setelah kita meninggalkan Ramadan. Jika 9 pelajaran itu telah menghiasi diri kita, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indah dan bahagianya jika kita telah menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang ikhlas dan menjalankan ketaatan, selalu bersabar, kuat menundukkan hawa nafsu dan mengalahkan godaan setan, mampu menjaga lisan, dapat mengendalikan amarah dan membalas keburukan dengan kebaikan, menjaga persatuan dan kebersamaan dengan saudara sesama muslim, senantiasa menyambung tali silaturahim, memperbanyak sedekah, serta mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Lebih dari itu, apalagi yang kita inginkan jemaah sekalian? Dengan menerapkan 9 pelajaran itu secara istiqomah, kita telah menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan meraih kebahagiaan sejati, hakiki dan abadi akhirat nanti. Demikianlah khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk mengamalkan berbagai pelajaran dari Madrasah Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam 11 bulan ke depan. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur serta dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu tasliman. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Belum nari gue.